Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sriani Mentari selaku dosen pengampu dari mata kuliah penganggaran offering II. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait dengan laporan hasil observasi yang kami lakukan pada UMKM NR Snack. Dengan anggota saya sendiri Riza Ramadhani dan Sinta Nuril, Sofi Wida dan juga Vira Diela. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kami melakukan observasi pada UMKM NR Snack. Kami melakukan observasi pada Selasa 26 November 2024. NR Snack sendiri merupakan usaha makanan khas, merupakan pemilik Pak Dadang dan Bu Ina. Jadi NR Snack sendiri berlokasi di Jalan Sumber Waras, Lawang, Kabupaten Malang. Next. Untuk permasalahan UMKM yang kami temukan yaitu UMKM NR Snack ini kesulitan memperoleh bahan baku ketika bahan bakunya langka seperti pisang. Kemudian ketika ada kenaikan harga bahan baku itu akan berpengaruh pada harga produk. Kemudian permasalahan berikutnya adalah peralihan merek. Kemudian ada kendala modal dan pencatatan keuangan yang masih manual serta belum adanya penyusunan anggaran. Berikut data hasil observasi yang kami dapatkan. Produk NR Snack sendiri terdiri dari keripik pisang, rasa madu dan coklat, kemudian stik keju, stik bawang, stik keriting, dan keripik kecipir. Kemudian NR Snack sendiri memproduksi produknya dalam kemasan 2 kg yang ditujukan untuk penjualan grosir. Dua produk yang paling rutin untuk diproduksi NR Snack ini adalah keripik pisang, rasa madu, dan coklat. Untuk biaya produksi sendiri, pada setiap ukuran satu bal itu adalah 20 kg. SUR pada bahan-bahan tersebut yaitu adalah pisang, gula, madu, dan coklat bubuk. Next. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsungnya meliputi karyawan produksi pabrik sebanyak 8 orang serta tenaga kerja tidak langsung yang merupakan pemilik NR Snack sendiri yaitu 2 orang yang bertugas dalam proses distribusi dan penjualan produk. Untuk biaya upah atau gaji, sistem pembayaran upah atau gaji di NR Snack itu adalah harian yang sebesar 60.000 dan jam kerjanya sendiri yaitu jam 7 pagi hingga jam 2 siang. Kemudian untuk biaya pemasaran, NR Snack ini tidak memiliki strategi pemasaran khusus, namun memasarkan produknya melalui grosir dan media sosial yang dikelola sendiri sehingga tidak memerlukan biaya pemasaran. Next. Kemudian masuk ke anggaran komprehensif. Berikut adalah data penjualan dari NR Snack. Data penjualan ini kami buat dalam 4 tahun yaitu 2021, 2022, 2023, dan 2004 dibagi menjadi 4 triwulan 21, 2, dan 2, 3, dan 4. Untuk produknya sendiri itu pisang madu dan pisang coklat. Harganya untuk pisang madu 90.000 per bal dan pisang coklat 100.000 per bal. Baik, untuk selanjutnya di sini berdasarkan data sebelumnya, di sini kami akan menyusun forecast penjualan. Nah, di sini kami akan menyusun forecast penjualan berdasarkan metode last square dan juga rasio to trend. Kenapa kami menggunakan metode tersebut? Karena berdasarkan dari observasi kami sebelumnya di sini bahwa ada beberapa momen khususnya di triwulan 2 di sini mengalami peningkatan permintaan dikarenakan adanya hari raya. Nah, setelah itu kami menggunakan metode least square pada tabel berikut ini. Kami akan membuat forecast dari tahun 2021 sampai 2024 dan dibagi menjadi pertriwulan. Nah, setelah itu kami akan memiliki fungsi
Y-nya, setelah itu kami akan menggunakan rasio to trend. Nah, di sini kita akan menyusun rasio to trend untuk menyusun indeks musim untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya di sini ada setelah kami menyusun indeks to trend, di sini kami akan menyusun indeks musim. Nah, di sini kami akan kita ketahui bahwa ada 160% di sini indeks musim pada triwulan kedua itu menunjukkan peningkatan permintaan. Nah, setelah kita menyusun indeks musim, di sini kami akan membuat forecast penjualan dari indeks musim sebelumnya. Di sini kami akan menghitung berapa permintaan atau penjualan di tahun periode anggaran 2025. Kenapa kami menggunakan 2025? Karena penyusunan anggaran yang kami lakukan adalah tahun 2025 dan 2024 itu sudah terlaksana pada tahun ini. Untuk selanjutnya di sini setelah kami menyusun forecast penjualan, di sini kami akan membuat rencana penjualannya yang pertama dengan menggunakan distribusi penjualan per triwulan. Di sini kami akan membagi dari distribusi Malang, Pasuruan, Surabaya, dan Jombang. Dan kami juga akan menyusun per produknya yaitu dari produk pisang madu dan juga pisang coklat. Untuk selanjutnya di sini ada anggaran penjualan yang telah kami susun berdasarkan dengan distribusi sebelumnya. Di sini kami akan menyusun anggaran untuk berapa penjualan untuk pisang madu dan juga pisang coklat dan akan kami kalikan dengan harga produksinya. Setelah itu kami akan menemukan jumlah penjualan untuk tahun 2025. Setelah itu di sini kami akan menyusun rencana produksi. Nah, kami menggunakan rencana produksi berdasarkan dengan permintaan penjualan. Kenapa? Karena di NR Snack sendiri itu tidak sistem penjualannya itu atau sistem produksinya itu berdasarkan dengan permintaan. Jadi permintaan dari grosir langsung diproduksi. Jadi tidak ada menyediakan stok atau persediaan. Selanjutnya di sini ada data awal. Di sini kami setelah kami menyusun anggaran tersebut, kita menyusun data awalnya berdasarkan dengan di sini kita ada bahan baku sebelumnya yaitu pisang, gula, madu, dan coklat. Lalu kita akan menyusun SOR-nya dan juga harganya. Untuk data awalnya seperti bagan tersebut. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya terkait dengan rencana kebutuhan bahan mentah yang disajikan berupa tabel anggaran kebutuhan bahan mentah untuk keripik pisang madu selama tahun 2025. Pada tabel tersebut ditunjukkan SOR yang merupakan angka yang menunjukkan satuan bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu produk jadi. Pada tabel tersebut disajikan bahwa untuk SOR pisang adalah 1, gula 0,6 kg, serta madu 0,5 kg yang digunakan untuk menghasilkan 1 bal atau sebanyak 2 kg. Adapun total yang dibutuhkan selama 2025 yakni pisang 2.142 kg, gula 1.285,2 kg, serta madu senilai 1.071 kg. Next. Selanjutnya yakni anggaran kebutuhan bahan mentah untuk keripik pisang coklat selama tahun 2025. Pada tabel ini yang membedakan adalah jumlah unit produksi dengan total 1.427 unit. Adapun untuk total bahan yang dibutuhkan yakni pisang senilai 1.427 kg, gula senilai 856,2 kg, serta coklat bubuk senilai 856,2 kg. Next. Selanjutnya disajikan mengenai anggaran biaya bahan mentah untuk keripik pisang madu selama tahun 2025. Jadi pada tabel ini cara yang dilakukan adalah dengan mengalihkan harga per kilogram bahan baku dengan jumlah kebutuhan yang dihasilkan. Total untuk bahan baku pisang sebesar Rp53.550.000 dan gula sebesar Rp19.278.000 dan madu Rp12.852.000 sehingga total uang yang dikeluarkan adalah sebesar Rp85.680.000. Next.
Selanjutnya mengenai rencana biaya bahan mentah untuk anggaran biaya bahan mentah keripik pisang coklat. Caranya sama dengan yang sebelumnya dengan mengalihkan jumlah kebutuhan dengan biaya pada tahun ini diperoleh total pengeluaran yakni sebesar Rp63.929.600. Perlu diketahui bahwa kebutuhan bahan yang meningkat memastikan ketersediaan bahan baku secara konsisten sehingga dapat mendukung proses produksi. Next. Selanjutnya terkait dengan rencana tenaga kerja langsung, yakni anggaran pemakaian jam kerja langsung. Pada tabel tersebut disajikan mengenai angka SUR yang menunjukkan yakni jumlah jam yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk, serta total DLH-nya yang didapatkan dengan mengalihkan SUR dengan unit produksi. Untuk keripik pisang madu Departemen tahap produksi, yakni diperoleh DLH-nya sebesar 374,85 sama dengan tahap pengawasan, sedangkan untuk keripik pisang coklat diperoleh total DLH-nya sebesar 249,725 jam. Next. Baik, izin melanjutkan. Berikut adalah rencana biaya tenaga kerja langsung di mana berikut anggaran biaya tenaga kerja langsung NSNEC pada tahun 2025. Ini biaya tenaga kerja langsung diperoleh dari DLA, di mana DLA diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Jadi biaya tenaga kerja langsung diperoleh dari perhitungan DLA dikali pada dengan upah per jamnya sebesar 8.500 per Departemen tahap produksi dan tahap pengemasan pada keripik pisang madu dan keripik pisang coklat. Next. Berikut adalah anggaran BOP-nya pada tahun 2025, di mana pada Departemen Produksi dan Pemasaran, gaji per bulan per orangnya itu sebesar 2.500.000. Sehingga rincian BOP-nya menampilkan biaya distribusi pada BBM dan biaya listrik, serta biaya tenaga kerja tidak langsung, sehingga diketahui BOP per tahunnya dan BOP per triwulannya. Next. Setelah adanya anggaran BOP, adanya anggaran HPP, di mana harga pokok produksi ini per triwulan pada tahun 2025. Ini diperoleh dari rencana produksi, serta biaya-biaya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP, sehingga diketahui total HPP per triwulan. Dari total HPP diketahuilah HPP per unitnya. Next. Berikut proyeksi laba rugi. Proyeksi laba rugi per triwulan pada tahun 2025 NRSNEC diperoleh dari volume penjualan pisang madu dan pisang coklat serta penerimaan penjualan, lalu adanya harga pokok penjualan, lalu setelah itu diketahuilah laba per triwulan pada NRSNEC ini. Baik, terakhir adanya proyeksi arus kas, di mana proyeksi laporan arus kas masuk dan keluar per triwulan pada tahun 2025 ini diperoleh dari perhitungan dari penjualan, pembelian, pembayaran gaji, serta pembayaran biaya overhead pabrik. Lalu diketahuilah jumlah kas per triwulan pada NRSNEC di tahun 2025. Nah, sehingga kesimpulannya dari kita, meskipun menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada pasokan bahan baku dan kendala modal, usaha ini tetap fokus pada kualitas produk dan memiliki potensi pertumbuhan yang baik di pasar lokal dengan strategi yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Baik, berikut merupakan lampiran bukti observasi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas kesalahan kata atau perbuatan. Kami meminta maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.